Hawa diciptakan sebelum atau sesudah Taman Eden dibuat. Hawa diciptakan sebelum atau sesudah Taman Eden dibuat, sebab di Kejadian 1 ayat 27 dan 28, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, bahkan memberkati dan beranak cucu. Lalu di dalam Kejadian 2 ayat 18 dan Kejadian 2 ayat 21 sampai 23, Allah menciptakan Hawa. Nah, saya akan bantu dalam membaca Alkitab ya pendeta. Yang pertama kita akan baca di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Bunyinya demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Lalu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan ayat terakhir di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat terakhir, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Silakan pendeta. Baiklah, terima kasih. Saya senang sekali Pak John ini belajar Alkitab dengan sangat teliti, membandingkan ayat dengan ayat, kata dengan kata, dan coba lebih memahami akan firman Tuhan. Dan sepatutnya kita semua pun, termasuk saya, harus demikian dalam mempelajari akan Alkitab. Sekarang sebelum kita bahas mengenai Hawa, maka pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah Kejadian pasal yang kedua adalah merupakan kelanjutan dari Kejadian pasal 1? Kalau kita lihat dia punya urut-urutan, Kejadian 1 ayat 5 itu hari pertama, Kejadian 1 ayat 8 hari kedua, 1 ayat 13 hari ketiga, 1 ayat 19 hari keempat, Kejadian 1 ayat 23 itu hari kelima, lalu kemudian Kejadian 1 ayat yang ke-31 itu adalah hari ke-6. Sampai di situ itu adalah merupakan kejadian yang berturut-turut yang terjadi satu setelah yang lainnya, seperti yang digambarkan sampai pada hari yang ke-6. Dalam urutan penciptaan selama 6 hari ini, maka penciptaan manusia yang digambarkan tadi dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 27 dan 28 itu terjadi pada hari yang ke-6. Siapa yang diciptakan di sini? Laki-laki dan perempuan. Artinya sampai di Kejadian pasal 2, bahkan Kejadian pasal yang ketiga, tidak kita lihat ada laki-laki lain atau perempuan lain. Yang ada hanyalah Adam dan Hawa. Jadi Kejadian 1 ayat yang ke-27 yang dimaksudkan dengan laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah itu adalah Adam dan Hawa. Lalu kemudian dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga adalah juga merupakan kelanjutan dari Kejadian 1. Kenapa? Karena ini menggambarkan hari yang ke-7. Sementara Kejadian 1 berakhir pada ayat 31 dengan hari yang ke-6. Jadi 3 ayat yang pertama dari Kejadian pasal 2 itu menggambarkan apa yang Tuhan buat pada hari yang ke-7, di mana ia tidak menciptakan apa-apa karena semua yang ingin diciptakannya telah diciptakan, termasuk manusia, yaitu Adam dan Hawa. Hari ke-7 Tuhan Allah berhenti. Lalu kemudian
ayat yang keempat mengatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Seakan ini merupakan penutup dari rangkaian cerita yang dimulai dari Kejadian 1 ayat 1, kemudian hari pertama, kedua, sampai ke-6, lalu masuk hari ke-7, Allah sudah menyatakan hari Sabat, hari yang kudus, Ia berhenti, memberkati dan menguduskan. Lalu Kejadian 2 ayat yang keempat mengatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Lalu kemudian kalau memang sudah demikian riwayatnya, kenapa masih ada seperti penciptaan-penciptaan lagi yang terjadi pada Kejadian pasal yang kedua, pada ayat yang ke-5 dan selanjutnya? Padahal di ayat yang keempat sudah memberikan suatu kesimpulan demikian, sudah lengkap. Ini artinya ayat yang ke-5 dari Kejadian 2, seterusnya itu sampai kepada Kejadian 2 ayat yang ke-23, 24, ya 25 tentang penciptaan perempuan itu atau yang dinamakan Hawa. Ini bukan sambungan dari penciptaan. Kalau ini sambungan berarti masih ada hari yang ke-8, masih ada hari yang ke-9 dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena di ayat yang ke-7, Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Apakah ini manusia yang lain daripada yang sudah disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 28? Tidak. Ini menerangkan dengan lebih jelas bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia itu. Ya. Jadi Kejadian pasal yang kedua ini bukanlah sambungan, tetapi penjelasan yang lebih detail dari beberapa hal yang Tuhan lakukan atau Tuhan buat pada hari yang ke-6. Demikian juga contohnya di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-19. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Loh, ini kan diciptakan hari yang ke-5. Segala burung di udara itu adalah hari yang ke-5. Binatang-binatang hutan itu hari yang ke-6. Apakah ini penciptaan yang lain lagi? Tidak. Ini hanya untuk menerangkan, ya. Bahkan kalau kita mau lihat dia punya urut-urutan, mengapa di ayat yang ke-7, Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, ini adalah penciptaan yang terakhir di hari yang ke-6. Kalau kita lihat dia punya urut-urutan di Kejadian 1. Tetapi mengapa setelah sudah hari yang ke-6, sudah digambarkan penciptaan manusia, kenapa mundur lagi ke hari yang ke-5 di ayat yang ke-19? Di ayat yang ke-19 tentang segala burung di udara. Jadi kesimpulannya, yang betul-betul berturut-turut itu adalah Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat yang ke-4, sementara ayat 5 sampai ayat yang ke-25 dari Kejadian pasal yang kedua itu adalah merupakan gambaran yang lebih jelas atau pengulangan dari apa yang Tuhan sudah lakukan. Dengan demikian, kita mengambil kesimpulan bahwa Taman Eden itu sudah juga diciptakan pada atau sudah selesai pada pekan penciptaan itu, bukan setelah itu. Lalu kemudian pohon-pohon itu sudah diciptakan bahkan pada hari yang ketiga. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8 mengatakan Tuhan Allah membuat Taman Eden, seakan-akan menciptakan sebuah taman. Ternyata Tuhan Allah bukan menciptakan. Dalam dia punya terjemahan aslinya mengatakan Tuhan menanam sebuah taman atau
Tuhan menempatkan sebuah taman, ya. Jadi bukan sebuah penciptaan lagi. Dengan demikian, ada beberapa hal di sini yang tidak mengikuti sepenuhnya urut-urutan yang ada di Kejadian 1, tetapi yang ada di Kejadian 2 ayat 5 sampai 25 adalah penjelasan ulang beberapa hal yang sudah Tuhan lakukan di Kejadian pasal yang pertama. Saya pikir demikian. Terima kasih.